Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berangkat beraktivitas, oh iya, saya lupa ucapkan selamat pagi semua pada rekan-rekan. Kali ini saya sebelum berangkat beraktivitas akan mencoba berbagi pengalaman apa yang telah saya dapat kepada rekan-rekan semua tentang mempertahankan kinerja elektrik starter. Ini kita buka dulu. Yang paling mendukung untuk tetap bekerjanya, tetap berfungsinya elektrik starter, mempertahankan kinerja elektrik starter, yang pertama adalah kiproknya, yaitu ini. Saya selama ini baru satu kali melakukan penggantian, ini rusak. Saya coba memperbaiki. Di sini ada ininya, semacam dioda tabung begini ya. Saya ganti ini, tetap tidak berfungsi, berarti sesuatu terjadi di sini. Sesuatu ada yang angus atau terbakar, terputus aliran sirkulasinya di sini. Seperti CDI yang dulu saya coba direbus tidak berfungsi, setelah saya bongkar ternyata rusak total, parah. Itu seperti halnya mungkin seperti di sini ya, terjadi seperti di CDI saya. Itu korsleting, itu angus di bagian jalur sirkuitnya. Yang keduanya adalah untuk mempertahankan kinerja elektrik starter kuat sepanjang masa. Yang keduanya adalah dari aki. Cara yang harus dilakukan adalah menjaga ketinggian aki ini. Ketika dia sudah lower, harus secepatnya diisi ke upper lagi. Itu diisi dengan air aki. Saya akan melakukan menggantinya dengan diisi lagi. Yang kedua, mencegah dari guncangan. Itu di sini ada elemen-elemen untuk penampung daya kelistrikan di sini. Jadi itu rentan terhadap guncangan. Saya mengganjalnya dengan ini. Mengganjalnya dengan karet begini ya, supaya tidak terjadi guncangan. Ini ya. Saya ganjal seperti ini. Mungkin hanya dua komponen tersebut di kelistrikan mungkin semuanya mendukung ya. Cuman di sini saya tekankan dua komponen saja, sebab dari kiprok yang normal itu dapat mengalirkan daya ke ini sebagai penampungan dan menampung energi listriknya di sini. Sistem pengalian DC mengambil elektrik starter dari sini. Jadi kita harus tetap mempertahankan kiprok dan tetap membuat akumulator atau aki atau baterai tetap normal. Saya akan menambahkan air akinya, tambahkan lagi ya. Ini sudah upper, saya akan mengembalikan ke upper. Ini sudah lower, saya akan membuatnya ke upper lagi. Terus apalagi yang harus diperhatikan, ini kekencangan kabel masanya. Kalau kendor tolong dikencangkan lagi. Kalau sudah baut ini dol, tolong di tap. Mungkin saya juga ini udah dol, nanti saya akan tutorialkan caranya. Sekalian saya mau periksa one way di dalam sini. Sekalian juga mau ganti seal oli, seal persneling, seal asgirnya sudah mulai rembas. Kenapa ini harus kencang? Sebab ketika akan menghidupkan elektrik starter, begitu kunci kontak di on kan, lampu indikator menyala 0. Kemudian ditekan, elektrik akan hanya terdengar sekali jeglek, seperti kehabisan karbon brush, seperti bermasalah di ininya, di elektrik starter. Itu bukan karbon brush ya, itu ininya kendor. Jadi bagi yang kendor, bagi yang dol ininya, tolong ketika dikontakkan ditekan lagi, maka lampu indikator akan menyala, kemudian starter begitu. Tapi ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau kendor cepat kencangkan, kalau udah dol cepat di bautnya ditap lagi. Oke. Kemudian untuk tetap berfungsinya normal adalah tetap dipasangkannya selang pernapasan dari aki, sebab ini juga berpengaruh terhadap kelangsungan aki berjalan tetap normal, kinerjanya tetap normal, yaitu menampung daya. Ini juga sepele tapi berfungsi. Tolong perhatikan, ini tetap harus keadaan terpasang sebagai lubang pernapasan dari sini, sebab energi aliran listrik yang ditampung di sini mungkin kalau ini terpasang dia tidak agak sedikit ngap ya. Jadi sekalian juga dia butuh oksigen
membuang dan menarik sedikit oksigen. Oke, kita tambahkan lagi air akinya. Sudah lower, kita harus kembalikan ke upper lagi, batas ketinggiannya. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe. Di situ ada gambar lonceng dan hidupkan loncengnya. Teng teng, itu adalah sebagai tanda notifikasi, karena saya akan terus tetap memberikan tutorial-tutorial sekitar motor roda 3. Nah, harusnya ini kalau ada selang, pakai selang ya, biar lebih praktis. Sini selangnya yang lebih kecil dari seperti selang ini, lebih kecil ada. Punya saya hilang, entah hilang entah tahu saya lupa naruhnya. Jadi isi saya seperti ini. Jangan ketinggian ya. Udah seperti ini saja, tutup lagi. Satunya ini ada 1 2 3 4 5 6, harus diisi semua. Beginilah kalau nggak pakai selang, jadi ngecerat-acerat-acerat. Tutup lagi, ini langsung harus dibersihkan. Seterusnya sampai ke lubang ke-6. Sekarang lubang ketiga. Sama seperti tadi. Oke ya kawan-kawan, begini saja. Kita hanya berusaha apa yang supaya tidak, daripada repot, daripada harus beli baru lagi, kita harus sedia payung sebelum hujan saja. Ini hanya salah satu usaha untuk mempertahankan kinerja elektrik starter. Selebihnya walaupun terjadi kendala, toh itu apa yang sudah kita coba ternyata kurang efektif, istilahnya kita yang penting udah mencoba lah. Kita berusaha untuk mempertahankan kinerja elektrik starter tetap ini. Kenapa saya harus mempertahankan elektrik starter? Karena engkol saya sudah dol, itu sudah tidak bisa dipakai, harus diganti satu set ya, sebab itunya sudah mulai rompal. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya di channel Pekerja Serabutan, berbagi tips, trik dan pengalaman. Sampai jumpa lagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.